Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Baik teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kembali masih dalam proses pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang. Jadi kalau kali ini terkait dengan SPT. Nah, apa maksudnya itu atau bagaimana melakukan proses pengembalian pajak yang tersebut? Iya, teman-teman, seperti biasa, kalau misalnya nanti mengajukan permohonan pengembalian itu, ya, masuk dari menu pembayaran dan di formulir restitusi pajak ini. Kemudian permohonannya itu ya bisa dilakukan secara online ya, melalui aplikasi Quotex, kemudian atau bisa juga secara langsung atau melalui pos. Kemudian beberapa permintaan alasan restitusi tersebut atau pengembalian itu ada beberapa ya di aplikasi tersebut itu disebutkan. Nah, tinggal kita nanti sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas bagaimana permohonan pengembalian kelebihan yang sesuai tidak terutang itu terkait dengan SPT ya seperti apa teman-teman. Tapi sebelum itu teman-teman, sebelum melakukan permohonan pengembalian pajak ya, beberapa hal yang penting untuk diketahui. Jadi yang pertama wajib pajak itu harus mempunyai rekening ya di profilnya. Jadi kalau belum ada data rekeningnya, silakan teman-teman tambahkan update rekeningnya di menu perubahan data. Kemudian nanti di sana ada perubahan identitas wajib pajak ya, silakan nanti di update rekening banknya. Kemudian bisa juga dilakukan oleh kuasa atau wakil wajib, oleh kuasa atau wakil wajib pajak untuk jenis wajib pajak badan dalam hal ini instansi pemerintah atau pemungut PPN dari luar negeri. Nah, kemudian juga permohonan itu bisa dilakukan secara langsung ya melalui taxpayer portal atau Cortex yang memang sudah betul-betul dilakukan oleh wajib pajak yang diwakilinya. Dalam hal ini yang melakukan impersonate oleh PIC-nya ya seperti itu. Nah, kemudian yang perlu teman-teman siapkan ketika akan melakukan permohonan ini, teman-teman wajib membuat penghitungan pajak yang seharusnya tidak terhutang ya. Jadi ada semacam surat permohonan, kemudian di sana dilampirkan hitung-hitungannya ya untuk memberikan penjelasan kepada apa namanya pihak pajak kepada ahli pihak KPP bahwasanya memang apa namanya pembayaran pajak kita itu seharusnya tidak terhutang dan kita berhak mengajukan pengembalian. Dan juga dilampirkan surat kuasa dan lampiran lainnya sesuai dengan regulasi yang berlaku ya, sesuai dengan data-data yang teman-teman miliki untuk membuat proses permohonan teman-teman. Nah, sebelum tadi ya, sebagaimana saya sampaikan, itu akan dilakukan melalui pemindahan ke rekening. Jadi wajib pajak teman-teman itu wajib mengupdate data rekeningnya. Bagaimana cara mengupdate-nya? Ya silakan teman-teman nanti masuk ke akun Cortex-nya, kemudian di portal saya perubahan data identitas wajib pajak. Nanti itu di bagian bawah ada rekening bank yang teman-teman perlu perbaharui. Ya silakan isi data banknya, nomor rekeningnya, jenis rekeningnya, nama pemilik rekening, dan bukti kepemilikan dengan diupload ya, buku rekeningnya. Kemudian centang simpan. Kemudian kalau terjadi kegagalan, coba lagi hingga berhasil dan mendapatkan tanda terima. Ya. Nanti akan masuk ke kasus di kantor pajak ya. Kita tunggu saja kasusnya tersebut atau kalau teman-teman ingin segera bisa menghubungi KPP untuk dilakukan update atau persetujuan di permohonan penambahan data rekening bank tersebut. Nah, begitu teman-teman sudah melakukan penambah rekening, silakan teman-teman ajukan. Jadi, untuk mengajukan itu nanti teman-teman masuk ke aplikasi Cortex, menu pembayaran dan formulir restitusi ya. Kemudian isi nomor surat permohonan, isi email, kemudian alasan. Jadi alasannya yang tentu saja terkait dengan tadi apa? Terkait dengan pelaporan SPT. Nah, kemudian pilih kode akun pajaknya, kode jenis setorannya. Jadi intinya data-data yang di sana kita minta diisi. Kemudian jangan lupa nanti klik tambah jenis data akun wajib pajak, tambah pilih NTPN. Jadi ada NTPN nanti yang harusnya masuk di sana untuk kita bisa ajukan permohonan pengembalian tersebut. Kemudian isi nominal pembayaran yang diminta, kemudian pilih banknya, kemudian upload dokumen pendukung, kemudian submit sehingga mendapatkan bukti permohonan penerimaan elektronik ya, itu teman-teman. Ini ya teman-teman dari misalnya kita sudah masuk di login aplikasi pembayaran, kemudian kita pilih menu restitusi tadi. Ini ada surat permohonannya, kita isi ya, tanggalnya itu sudah otomatis, penyampaiannya juga otomatis. Nah, di sini teman-teman, nanti ketika teman-teman mengajukan permohonan pengembalian apa namanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak itu akan ada beberapa kriteria ya, kriteria. Silahkan nanti teman-teman pilih. Kalau hal ini pada kesempatan kali ini kita membahas tentang kriteria terkait dengan SPT.
pilih di SPT, kemudian pilih rekening, data rekening, pilih rekeningnya, kemudian ini teman-teman masukkan dokumen pendukung ya. Tadi ada surat atau perhitungan pajak yang tidak terutama yang menurut perhitungan kita itu seperti apa. Jadi memang harus dibuat apa namanya perhitungannya. Surat kuasa kalau ada yang mewakili diwakili oleh surat kuasa, kemudian dokumen-dokumen lain yang mendukung ya, kalau memang itu serasa perlu untuk mendukung permohonan kita. Nah, ini teman-teman. Jadi permohonan kelebihan pembayaran pajak atas SPT itu adalah terkait dengan pembayaran pajak atas SPT pembetulan yang bernilai lebih bayar. Jadi ketika misalnya teman-teman mengajukan permohonan SPT pembetulan, kemudian atas SPT pembetulan itu bernilai lebih bayar dan statusnya menjadi lebih bayar atas SPT apa saja. Jadi atas SPT masa unifikasi, kemudian atas SPT final pengungkapan harta bersih dan SPT masa pemungut bea bea metra ya. Jadi tiga hal ini yang dimungkinkan untuk melakukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan SPT. Jadi harus ada SPT-nya dulu, kalau SPT kebetulan baru di sana bernilai lebih, baru itu bisa diajukan pengembalian. Petunjuk pengisiannya ya seperti ini kira-kira teman-teman. Jadi pada alasan permintaan restitusinya kita klik tambah, kemudian cari data SPT. Jadi SPT-nya itu harus masuk terlebih dahulu ya. Jadi jika terdapat SPT lebih bayar yang memenuhi syarat untuk diajukan pengembalian, maka sistem akan muncul menyajikan data pembayaran tersebut dan dapat dipilih oleh user. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau misalnya tidak muncul ya berarti kemungkinan ya tidak ada SPT yang ada lebih bayar tersebut. Jadi ini contohnya teman-teman, misalnya ketika dicari itu muncul SPT SPT pembetulan yang menyatakan lebih bayar. Nah, nanti di sana input nominal yang dimintakan pengembalian ya pada jumlah kembalian yang diminta. Jadi nilainya itu harus lebih dari nol dan tidak boleh melebihi nominal pada kolom nilai nilai sisa. Data SPT lebih bayar menggunakan mata uang rupiah sehingga harus dalam bentuk rupiah penuh tanpa desimal. Ini kira-kira teman-teman pengisiannya. Tanggal postingnya ada jenis surat pemberitahuannya muncul, ada nomor referensinya, jenis pencatatan, kemudian ada SPT pembetulannya, PPh tiga, jenis setoran, masa pajaknya, kemudian ada kode transaksi, NTPN, dan seterusnya. Kemudian juga ada nilai sisa yang eh, apa namanya muncul di sana. Nah, nanti nilai sisa inilah itu kita ajukan pengembalian yang berapa yang akan kita minta. Kemudian setelah itu teman-teman klik klik simpan ya. Jadi kalau misalnya sudah berhasil sampai di sini, klik simpan nanti akan menjadi kasus dan itu akan diproses oleh KPP dan tinggal tinggal kita konfirm saja ke pihak KPP-nya untuk memproses permohonan pengembalian kita ya. Seperti itu teman-teman. Jadi demikian ya secara singkat pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang sebenarnya tidak berhutang terkait dengan SPT melalui aplikasi Cortex ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share teman-teman. Dan saya doakan usaha teman-teman senantiasa berjalan dengan baik, sukses ya, dan sehat selalu. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.